Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Belajar doa, pujian, penyembahan, semua tujuan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ingat, itu tujuan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan, bukan supaya kita jago minta-minta, enggak. Kita udah dengar firman Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang menjadi keperluan kita. Yang penting kita berkenan di hati Tuhan. Saya belajar Alkitab, saya menemukan hampir tidak menemukan dan hanya menemukan dua tokoh Alkitab yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, Yesus. Waktu dia dibaptis, dia keluar dari air, keluar seperti burung merpati dan keluar suara apa katanya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang pertama, Yesus. Mungkin kita bilang, kalau kita mungkin gak bisanya berkenan om, itu kan Yesus. Nah, ada kabar baik. Ada manusia biasa yang sama seperti kita, yang kalau kita lihat kejahatannya mungkin kita lebih baik dari dia. Dan dia juga bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Manusia ini dia pernah suka sama istri orang. Dia pernah tidur sama istri orang. Dia pernah bunuh suami orang. Dia pernah buat pembunuhan berencana. Track recordnya kalau lihat kejahatannya mungkin kita lebih baik lah. Tapi dia bisa berkenan kepada Tuhan. Namanya siapa? Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai. Daud anak Isai maksudnya. Anak Isai. Jadi jangan kamu tanya, anak Isai ini duka. Anak Isai. Berkelahi kita nanti. Isai om. Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Nah, jadi ada seorang Daud yang manusia biasa ternyata bisa berkenan kepada Allah. Artinya ada harapan bagi kita bisa berkenan kepada Allah. Amin. Berkenan, saya cari artinya itu bisa bahasanya arti yang lain, milikku. Daud berkenan di hatiku artinya Daud itu milikku kata Tuhan. Berkenan juga artinya Daud itu seperti aku. Itu arti berkenan. Daud ini gambaranku. Daud ini memuaskanku. Daud ini menyenangkanku. Jadi itulah berkenan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, jadilah seperti Yesus. Jadilah seperti Allah gambarannya. Jadilah menyenangkan hati Tuhan. Jadilah memuaskan Tuhan. Itu yang membuat kita akan berkenan kepada Tuhan. Daud, dia sebenarnya berkenannya kepada Tuhan bukan sejak dia melawan Goliat, bukan. Dia sejak masa mudanya waktu mengembalakan kambing domba, dia udah suka nyanyi, bermazmur menyembah Tuhan. Sejak itu Tuhan udah jatuh cinta sama Daud. Jadi Daud ini memang orang yang suka doa, suka nyembah. Kalau kita pakai sekarang suka baca firman 3 pasal satu hari. Nah, ini terus kami tekankan ini, karena itulah kekuatan kita. Jadi Daud ini luar biasa. Nah, 1 Samuel pasal 16 ayat 1 ini menceritakan bagaimana Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Raja Saul. 1 Samuel pasal 16 mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah.
Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang kusebut kepadamu. Jadi ini ceritanya Samuel, Tuhan perintahkan Nabi Samuel, Samuel pergi kau ke rumah Isai, urapi anaknya menggantikan Saul. Firman Tuhan di awal bilang Samuel sedang sedih, sedang berduka. Sampai Tuhan bilang, berapa lama lagi kau berduka cita? Saya berpikir kok hamba Tuhan yang diurapi Tuhan kok berduka cita? Lama. Saya mulai berpikir mungkin Samuel pun waktu itu udah kurang doa, udah kurang nyembah, udah kurang baca firman. Karena saya melihat ada beberapa hal yang aneh sebagai seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tuhan suruh pergi kau ke rumah Isai, urapi anaknya, ada satu yang kupilih kata Tuhan. Apa kata Samuel yang diurapi Tuhan? Mati nanti aku, dibunuh Saul nanti aku. Ini kan sebenarnya ada keanehan di sana. Makanya selalu kami bilang doa, nyembah, baca firman. Karena ternyata seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan pun bisa lemah ketika dia gak connect dengan Tuhan sumber kekuatan itu. Jadi bangun terus hubungan, bilang kiri kanan, tetap 3 pasal 1 hari. Saul sebenarnya kesalahannya sederhana, tapi saya percaya bukan hanya itu kesalahan Saul. Mungkin Saul ini udah berulang-ulang gak menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan tolak Saul jadi raja. Satu kali mereka berperang sama bangsa Amalek. Tuhan bilang, Saul semua nanti bunuh. Jangan ada pun yang sisa. Mau orang tua, mau anak-anak, laki-laki, perempuan, binatangnya, semua bunuh. Datang Saul dibunuhinya semua, tak. Datang rakyatnya, dilihatnya ada lembu yang gemuk, ada kambing domba yang sehat, gemuk, cantik. Dibilang ini jangan kita bunuh raja, nanti ini kita persembahkan kepada Tuhan. Bagus nggak kira-kira pikiran mereka? Bagus, secara manusia bagus. Sampai akhirnya waktu Samuel datang, dia dengar suara kambing, mbe, domba, suara apa itu katanya sama Saul. Gini Samuel, kami mau pilih-pilih yang terbaik, mau kasih kami sama Tuhan. Dia pikir hidupnya bagus, baik, berkenan kepada Tuhan. Apa kata Samuel? Saul, dengar ini. Bagi Tuhan jauh lebih penting dengar-dengaran daripada korban bakaran. Bagi Tuhan jemaat Logenda jauh lebih penting ketaatan kita daripada korban bakaran kita. Bagi Tuhan jauh lebih penting kita taat kepada firman Tuhan daripada semua pemberian kita. Itu yang Samuel bilang sama Raja Saul. Dan akhirnya Saul ditolak. Ada lagi satu kisah di mana waktu bangsa Israel mau diserang musuh, mereka belum persembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Samuel belum datang-datang, mungkin dia macet di pajak roga. Aduh, gimana ini kata rakyat. Rakyat udah ribut. Lalu dia bilang sama Raja Saul, Raja Saul kau ajalah yang bakar persembahan untuk Tuhan. Gak nyapa apa itu. Oh gitu. Lalu dia bakar untuk Tuhan. Padahal itu gak bisa dikerjakan oleh seorang raja, hanya dikerjakan oleh nabi. Itu kesalahannya. Dia nggak taat. Walaupun yang dia kerjakan itu kelihatan baik, tapi dia nggak taat sama Tuhan. Tuhan nggak berkenan sama Saul. Sampai akhirnya Tuhan bilang sama Samuel, pergi kau ke kerajaan Saul, bilang sama dia, aku Allahmu sudah menolak engkau.
Lalu datang Samuel. Ul, gini kata Tuhan. Tuhan sudah menolak engkau karena engkau gak dengar-dengaran sama dia. Udah ya Ul, pergi aku. Waktu pergi Samuel gak terima si Saul. Dia tarik bajunya. Janganlah gitu, mungkin ini gak dicatat di Alkitab. Tapi firman Tuhan bilang sampai waktu dipegang Saul jubahnya Samuel sampai koyak. Nah, saya nggak tahu kenapa koyak. Mungkin mereka jangan lepaskan aku kata Samuel. Bisa jadi begitu, bisa juga karena jahitan baju Samuel nggak kuat. Nah bisa jadi kan. Pokoknya firman Tuhan bilang koyak. Sampai udah pergi Samuel koyak. Jubahnya itu dia bilang begitu jugalah akan terkoyak kerajaanmu. Siu pergi dia. Nah itu ceritanya dan sejak itu mereka belum berjumpa lagi. Jadi ada perpisahan yang gak enak antara Samuel dan Saul. Terakhir kali jumpa mereka udah gak enakan. Tiba-tiba firman Tuhan bilang sama Samuel. Samuel pergi ke rumah Isai. Urapi salah satu anaknya jadi raja. Makanya dia pikir, aduh kemarin pun, gak tahulah kita. Mungkin makanya dia bilang, aku nanti dibunuh Saul. Mungkin kemarin pun udah mau dibunuh Saul dia. Mungkin. Nanti aku dibunuh Saul. Padahal Samuel ini sakti. Hamba Tuhan yang sakti. Kalau kamu baca ceritanya, dia bilang, Tuhan, buar katanya. Ada petir, lalu turun hujan. Brrr. Tuhan, buar, turun guruh hujan. Nah, aku coba lagi sekarang ini. Tuhan, hujan. Ketawa kamu, nanti sebentar lagi udah hujan itu. Bayangkanlah kalau aku hujan. Itu dahsyat itu. Pasti jemaat di sini nggak ada lagi yang main-main. Gue bilang, Bapak Ray, langsung kena petir kan. Sakti pun ternyata dia juga pernah takut mati. Nah itu yang saya bilang, kemungkinan dan sudah pasti dia udah gak punya lagi mungkin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ingat satu orang Nabi Elia yang baru beberapa hari dengan gagahnya bunuhi Nabi Baal. Yang waktu mereka perang makanannya korbannya dimakan oleh api dari sorga. Dahsyat dia dari sorga, gak pakai mancis, dari sorga mancisnya. Dibakar semua. Baru beberapa hari tiba-tiba takut dibunuh Isabel aku. Kemungkinan karena terlalu capek dia, udah gak lagi dia baca firman 3 pasal 1 hari. Gak lagi dia doa, gak lagi dia menyembah. Mati aku nanti. Jadi belajar tetap bangun hubungan kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini ada 2 perbedaan antara Saul dan Daud. Saul dan Daud sama-sama raja yang diurapi nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel. Sama-sama diurapi pakai minyak, tapi hasilnya beda. Nah ini yang hari ini kita pelajari, kok bisa beda? Yang pertama, Daud mengejar sumber pengurapan, tapi Saul sibuk kejar hasil pengurapan. Daud dia cari sumbernya, cari Tuhannya, tapi Saul dia cari hasil, kekayaan, kemuliaan, kehormatan, jabatan. Baginya Tuhan gak penting, yang penting jadi raja, yang penting dihormati rakyat, yang penting dikasihi jemaat, yang penting dihormati gembala. Itu Saul. Daud baginya gak penting, yang penting Tuhan. Daud yang dia kejar Tuhan sebagai sumber. Makanya setiap hari diambil kecapinya dia main. Sampai firman Tuhan di Mazmur itu, aku hendak membangunkan fajar. Matahari belum ada dia udah nyembah Tuhan. Saya hari ini lagi baca kitab Mazmur, itu Mazmur Daud. Saya teliti pelan-pelan, saya merindukan menjadi satu orang yang sama seperti Daud, yang berkenan di hati Tuhan. Kata-katanya itu luar biasa.
kata-kata Daud itu belum pernah keluar dari mulut siapapun. Kalau saya berkata-kata ini bisa jadi udah pernah keluar dari buku orang atau dari khotbah orang. Tapi Daud kata-katanya keluar selalu baru. Kok bisa? Ada Tuhan yang jadi sumber itu yang selalu memberikan hal-hal baru dalam hidupnya. Salah satu ucapan Daud dalam Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan, Tuhan menjadi nomor satu, memberi kemenangan. Baginya kemenangan, itu Tuhan lah. Kalau dia kasih, enggak. Baginya Tuhan nomor satu. Kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorga yang kudus. Dan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekali lagi Daud selalu menomor satukan Tuhan. Tuhan. Baginya Tuhan lebih penting daripada kemenangan. Baginya Tuhan lebih penting daripada uang masuk. Tapi bagi Saul, uang masuk lebih penting dari Tuhan. Kesehatan lebih penting dari Tuhan. Urusan-urusan kesibukan lebih penting dari Tuhan. Saul mengejar jabatan. Makanya dia kejar-kejar Daud. Hanya karena perempuan-perempuan nyanyi waktu Daud kalahkan Goliat. Perempuan bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud Mama Karo mengalahkan berlaksa-laksa. Ye. Itu membuat hati Saul panas. Karena baginya jabatan lebih penting daripada Tuhan. Jadi biarlah kita selalu cari Tuhan. Lebih penting dari semuanya. Kalau saudara tahu gadget, handphone, laptop semua, sekarang orang suka pakai merek yang terkenal namanya Apple. Bahasa Indonesianya. Ada handphonenya namanya iPhone. Kalau dulu yang MP3 namanya iPod. Nah, kalau yang tabletnya namanya iPad. Mereka punya tersendiri. Itu merek mahal. Hampir saya melihat semua pejabat-pejabat kelas atas udah Apple lah semua barangnya, mereknya. Tapi saya mau bilang, bisa dibilang hanya beberapa orang yang tahu siapa pencipta Apple itu. Yang pakai itu hanya beberapa orang yang mungkin tahu bagaimana dia menciptakannya. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu kok mereknya Apple. Kok enggak banana, kok enggak durian. Banyak orang yang pakai Apple tapi mereka enggak cari siapa pencipta Apple. Pencipta Apple itu namanya Steve Jobs. Dia udah meninggal. Sejarahnya dia menciptakan Apple itu, dia sebenarnya orang yang terbuang. Bapak mamanya itu hubungan mereka terlarang. Akhirnya mamanya Steve Jobs itu hamil di luar nikah. Orang tua dari mamanya gak setuju kalau bapaknya itu jadi suaminya. Gak setuju, buang anakmu itu. Akhirnya anaknya ini dikasih sama bapak asuh yang lain. Bapak asuh itulah yang akhirnya menamai si anak ini Steve Jobs. Taulah kalau anak yang gak dianggap itu pasti punya kepahitan. Anaknya pun sedikit rada keras, usil. Steve Jobs itu usil. Tapi dia suka belajar, dia suka teknologi. Di umur 12 tahun dia sudah suka belajar komputer. Akhirnya dia belajar, sampai akhirnya dia sekolah, SMP, SMA, sampai dia kuliah. Saking dia udah banyak tahu tentang komputer, dia suka dengar seminar-seminar. Dia putuskan setelah 2 tahun dia kuliah, dia berhenti. Enggak lah, aku berhenti kuliah. Enggak penting kayaknya kuliah ini, aku udah lebih pintar nanti belajar ini. Sampai akhirnya ada kawannya satu, mereka mulai buka usaha. Dia buka usaha dimulai dari garasi mobilnya. Kayak Tika lah, mulai usaha dari garasi ya. Ingat Steve Jobs dari garasi juga dia mulai usaha. Dia servis, dia ciptakan laptop. Akhirnya terjadilah laptop merek Apple. Kenapa namanya Apple? Karena waktu orang ini liburan petik-petik apel,
Apalah kita buat nama produk kita itu, bakal mantap, bakal keren. Udahlah kita bikin apel saja, jadi apel lah. Nah, kalau orang itu hari itu petik durian, pasti namanya durian. Itu waktu itu namanya apel. Saya menceritakan ini, bagaimana betapa banyaknya orang pakai Apple, tapi mereka nggak mau cari siapa Steve Jobs, bagaimana kisah hidup kesuksesannya. Kalau kita belajar kisah hidupnya, cari buku-bukunya, dia adalah orang yang tidak gampang menyerah. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang sukses sampai hari ini. Perusahaan-perusahaan sampai hari ini dia tetap nomor 1. Apakah dia pernah gagal? Pernah. Dia pernah bangkrut? Pernah. Sama kayak Bapak Presiden Jokowi. Saya dengar kisah hidupnya, dia pernah buka usaha kayu-kayu. Sampai orang udah kenal dia. Sampai ada satu pelanggannya dibilang, pesan semua mebelmu itu, kirim. Lalu dikirim Pak Jokowi, nggak dibayar katanya. Sejak itu tumpurlah aku katanya. Tapi aku nggak menyerah, aku bangkit, dan jadilah dia jadi presiden. Jadi kalau kita mau belajar jadi seperti orang itu, kita bisa belajar dari kisah hidupnya. Steve Jobs sudah meninggal, tapi banyak tulisan, banyak buku yang kita bisa belajar. Sama dengan Yesus. Yesus dia pernah melakukan perkara-perkara dahsyat di bumi ini. Dan sekarang dia sudah ada di sorga. Dan dia tinggalkan satu buku saja. Nggak banyak buku yang harus kita cari. Nggak usah cari referensi untuk mengenal Yesus begitu. Nggak perlu. Yesus kasih ini nih, Alkitab nih. Lengkap di dalam. Biografiku ada. Lengkap bagaimana cara kerjaku. Bagaimana kiat aku sukses. Aku dihina orang. Pokoknya semua ada di dalam. Dan kalau kita mau seperti Yesus, bilang kiri kanan. Udah tahu kamu apa yang mau dibilangkan? Bilang. 3 pasal 1 hari. Yang pertama, kalau kita mau menjadi seperti Daud berkenan di hadapan Tuhan, carilah sumber urapan itu. Carilah Tuhan di atas segalanya. Itu akan membuat Tuhan berkenan. Yang kedua, Daud takut kehilangan Tuhan. Saul takut kehilangan dunia. Hari-hari ini banyak orang gak takut lagi kehilangan Tuhan. Baginya ya sembah gak sembah Tuhan, doa gak doa, biasa. Gereja gak gereja, gak masalah. Tapi Daud tidak seperti itu. Dia takut sekali kehilangan Tuhan. Sampai tulisan-tulisan sampai kita nyanyikan kan. Jangan ambil rohmu dariku, perbaharuiku. Itu lagu Daud, tulisan Daud. Dia bilang, ada lagi lagu. Kekayaan, kemuliaan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Yesusku dariku. Baginya kehilangan apa saja pun gak masalah. Yang penting jangan ambil rohmu daripada aku. Daud, dia takut sekali kehilangan hadirat Tuhan. Tapi Saul, dia takut kehilangan dunia. Lihatlah di ayat 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Ini waktu dia bakar korban tadi tanpa seizin Samuel. Harusnya Samuel yang bakar. Dia memang ngakui, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul ini gak takut lagi sama Tuhan. Gak takut lagi sama hambanya Samuel. Tapi dia lebih takut sama rakyat. Nanti kehilangan rakyat aku. Dari sinilah kami juga belajar sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Kami gak mau takut melihat siapapun. Kami mau belajar lebih takut kepada Tuhan. Kami tidak takut kehilangan jemaat. Kami takut kehilangan hadirat Tuhan. Jadi belajar kita cari hadirat Tuhan. Di gereja manapun ada hadirat Tuhan. Asal kita mau cari hadirat Tuhan. Mau pendeta andu siapapun, kalau kamu gak mau cari hadirat Tuhan, mau benihin sekalipun pendeta andu, tidak akan pernah ketemu hadirat Tuhan. Daud, dia bukan GPDI,
Dia bukan pendeta, dia bukan sekolah Alkitab. Dia hanya usir kambing domba. Ica, ush, ush, ush. Hah, udah makan kau semua, makan. Lalu diambil kecapinya. Teng 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 net, teng teng net. Pangani kay nakay akap kenan tabe, teteng tet, ica, teng teng tet. Itu Daud. Di situ pun ada hadirat Tuhan. Bilang kiri kanan, di ladang pun ada hadirat Tuhan. Dimanapun ada hadirat Tuhan. Tapi bedanya, kalau Saul, aku takut sama rakyat. Dia nggak takut, dia abaikan Tuhan. Tapi Daud, Mazmur 51:13, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi, semua kita bisa kehilangan. Tapi jangan takut kehilangan apapun. Takutlah kalau kita kehilangan Tuhan. Takutlah kalau kita kehilangan hadirat Tuhan. Saul, dia takut kehilangan rakyat. Dia takut kehilangan jabatan. Dia takut gak dihormati. Sampai waktu Samuel itu pergi. Nanti ini ada di Alkitab semua ini. Saya ceritakan dengan gaya saya. Waktu Samuel pergi, dia tarik kayak itu, koyak gitu. Lalu gitulah kerajaanmu. Datang Saul bilang gini, iya, pendeta memang kau, hamba Tuhan memang kau, tapi hormati aku sedikit sebagai raja, katanya. Raja, ada itu, saya gak buat-buat. Kau pendeta memang, tapi hormati aku jadi raja. Lihat, dia begitu mengagungkan jabatannya. Dia takut kehilangan jabatannya. Tapi apa yang terjadi? Justru dia kehilangan segala-galanya. Jadi jangan takut kehilangan apapun, takutlah kehilangan hadirat Tuhan. Apapun yang kamu pegang, kalau itu membuat kamu kehilangan hadirat Tuhan, lepaskanlah itu sekarang. Karena kalau kamu pegang dan hadirat Tuhan gak begitu penting lagi bagi kamu, siap-siaplah kamu akan kehilangan semuanya. Daud, baginya Tuhan lebih penting, hadirat Tuhan lebih penting. Lihat proses hidupnya, Tuhan angkat, sampai tinggi. Sampai ingat waktu ada orang sakit, dia bilang apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nama Yesus itu berkaitan selalu dengan Daud. Yesus, anak Daud, Yesus, anak Daud. Sampai Tuhan sendiri, Allah sendiri pun ngakui, ini Daud, ini nih gambaranku nih. Ini blueprintku, gambarku, mau contoh aku. Nah, lihat Daud nih. Biarlah hari ini kita takut kehilangan Tuhan. Itu yang kedua, Daud dia takut kehilangan hadirat Tuhan. Dia nggak takut kehilangan apapun, dia takut kehilangan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, Daud menjaga kemurnian hatinya. Saul membiarkan hatinya kotor. Inilah alasan Tuhan mengangkat Daud. Hatinya itu tulus. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat-tempat domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dari mana Daud diangkat Tuhan? Dari kandang domba. Dari ayat ini ada harapan bagi kita. Walaupun kita di Logendak bisa diangkat Tuhan. Dari sini, dari kandang domba pun bisa. Apalagi dari ladang. Apalagi dari bengkel. Apalagi dari gereja. Apalagi dari tempat pekerjaan kita, dari kebun bunga, dari pabrik kopi, dari sana pun Tuhan bisa mengangkat kita. Itu berbicara tempat. Tapi sekali lagi bukan tempatnya yang menentukan. Yang menentukan ayat 72. Dia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Bilang kiri kanan. Dari sini kawan bilang. Hati.
Hati ini yang menjadi dasar Tuhan punya alasan untuk mengangkat hidup kita. Kalau hati kita ini terus bersih, murni, tulus, itu alasan bagi Tuhan cukup kuat untuk mengangkat kehidupan kita. Jadi berhenti berkata, aku ini apalah, awak ini apalah. Sekolah pun tidak. Pintar pun enggak. Punya backing pun tidak. Awak ini apalah. Itu membuat Tuhan sulit mengangkat hidup kita. Daud enggak pernah menyanyi, awak ini apalah, cuma penggembala domba. Awak ini apalah, betapa malang. Enggak ada itu. Lihat di Mazmur, nyanyiannya walaupun dia penggembala domba, tapi nyanyiannya, kemuliaan bagi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Itu selalu lagunya. Nggak pernah betapa sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Bang Toib 3 bulan 3 kali lebaran. Nggak pernah. Bilang kiri kanan, nyanyimu mempengaruhi hidupmu, bilang. Tapi ketulusan hatinya lah yang membuat Tuhan mengangkat dia. Manusia bisa salah, tapi Tuhan nggak pernah salah. Nabi Samuel yang Tuhan buar. Bukan hanya itu, banyak mujizat yang dia lakukan pun hampir terkecoh waktu lihat Daud. Waktu dia lihat abang, tinggi besar. Ini cocok ini. Jadi hamba Tuhan ini, cocok jadi raja. Dia lihat lagi jasnya, keren ini jas cocok ini. Dia lihat cara ngomong, cocok ini, cara berkomunikasi mantap, pasti ini kata Samuel. Dia pun hampir terkecoh. Tuhan ngomong di hati Samuel, manusia melihat apa yang di luar, tapi aku Tuhanmu melihat hati. Lalu datang Daud, kuceluk. Potongannya pun mungkin tak ada. Tapi di hadapan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan doa, baca Firman 3 pasal 1 hari, itu yang keren di hadapan Tuhan. Walau di hadapan manusia, Kristus, tapi di hadapan Tuhan kalau aku nggak doa, nggak satu doa, saya katanya. Saudara mau kata Tuhan atau Dan kadang ini bertolak belakang dengan dunia. Kadang pemandangan dunia itu berbeda dengan pemandangan Tuhan. Itu yang dialami Daud. Jadi kalau kita tulus, murni, siap-siaplah diangkat Tuhan. Bilang kiri kanan, kalau kamu tetap jaga hati, siap-siap diangkat Tuhan. Masalahnya kan seringkali hati kita ini kita kotori dengan hal-hal yang sepele. Sakit hati aku kamu buat, ya sakit hati. Sakit hatiku ini. Itu kan membuat hati kita gak murni. Kecewa kali aku kamu boleh, kecewa. Kamu bilang bajar. Waktu pas kamu bagikan, aku beli, udah habis. Kamu bilang kecewa aku ya. Padahal udah kuharapkan itu makan siangku. Asal dengar kata bajar, nggak mau lagi aku beli, nggak dapat aku hari itu. Itu kan hal-hal kecil. Ini contohnya, ini nggak ada yang seperti itu ya. Betapa sering kita mengotori hati kita dengan hal-hal yang seperti itu tadi, kecewa, pahit, marah, dengki. Dan yang rugi kita sendiri. Kalau udah dengki, pahit, dendam, itu kalau Tuhan ngelihat, itu udah lewat, nyek gitu. Karena yang Tuhan cari, salah satunya Daud, orang yang berkenan, hatinya itu tulus. Jadi kalau udah penuh iri hati, dendam, kepahitan, udah nyek, udah sulit bagi Tuhan menemukan kita menjadi orang yang berkenan. Kalau kita belajar Daud, aku lihat Daud ini, aku belajar hidupnya, wajar kali Tuhan bilang ini gambaranku. Kayaknya hatinya itu enggak kayak hati kita. Banyak sekali dia disakiti orang, banyak sekali. Ingat cerita waktu dia ke ladang ngantar makanan abangnya. Bapaknya bilang antar dulu makanan sama abangmu pergi. Udah capek dia mungkin berperang, tak gimana makanannya pun enggak jelas, anak antar. Lalu diantar, bang, makan kalian bang, makan. Ini ada BPK dari serasi tadi, bikin bapak. Apa kata abangnya? Abangnya bilang,
Daud, jahat kali hatimu. Ku taunya bukan mau nganter nasi kau kan, mau ngintip-ngintip kami perang kan. Jahat katanya. Itu kan jahat itu, padahal dia tulus. Antar nasi katanya, aku senang dia antar nasi. Lalu dia lihat Goliat, woi siapa kau orang Israel yang berani lawan aku? Maju kau, yuk berantem, 1 lawan 1. Semua orang ketakutan. Datang Daud dengan tulus, dia nggak mau pamer-pamer, dia nggak mau niat buruk. Dia bilang, udahlah biar aku yang ngelawan yuk. Dia hina Tuhan kita, aku yang ngelawan katanya. Apa kata Saul? Nggak mungkin kau bisa Daud. Dia itu Goliat itu dari kecil udah latihan perang, udah tahu strategi kau. Tukang kambing domba. Aduh, nggak mungkin. Lihat itu. Kan wajar kali dia sakit hati ya. Kan wajar sekali waktu itu Daud lang teh. Engkau sampati pilak tersapati. Jadi kok pergi dia. Bisa kan? Kalau secara manusia kan wajar kali dia sakit hati. Wajar kali situ kau. Tapi lihat dia nggak sakit hati. Enggak lah. Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Biasa aku bunuh. Beruang. Aku akan lawan dia. Lihat hati yang murni itu. Membuat Tuhan memakai Daud itu dahsyat. Belajar lagi kehidupannya. Waktu tabut itu dibawa. Dia nari-nari. Daud nari-nari. Entah gimana lah dia nari-nari. Sampai istrinya. Kayak orang gila. Itu. Wajar sekali Daud bilang, perempuan macam apa kau? Kalau engkau sebenarnya bisa dia marah. Dia orang memuliakan Tuhan, nari-nari kayak orang gila kok. Dan itu yang membuat Tuhan berkenan. Yang membuat Tuhan berkenan salah satunya. Nari-nari kayak orang gila. Tepuk tangan kayak orang gila. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Jangan lagunya WL udah, ayo saudara. Itu kayak orang waras. Habis ini kita nyanyi kayak orang gila. Amin. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang seperti orang gila. Seperti orang gila, bukan orang gila. Kamu lebih bagus kayak orang gila atau kayak orang waras? Nah lihat, Daud itu wajar dia sakit hati, dia udah menari-nari untuk Tuhan, istrinya kayak orang gila. Tapi dia nggak sakit hati. Dari situ saya belajar, oh iya ya, kayak Yesus sekali dia. Bisa dia kayak gini ya, dihina orang, dikucilkan orang. Ingat waktu abang-abangnya dilantik di rumah, dia diundang pun tidak. Di kandang domba dia mungkin nyembah-nyembah Tuhan, nyanyi, Itza. Dan waktu Tuhan bilang bukan dia, ada satu lagi anaknya. Dan waktu dia datang ke rumah, bagaimana? Nggak dicatat di Alkitab dia berjut-berjut. Giliran aku dipilih, dipanggil. Tadi lu dia taina, makan pun nggak diajak. Nggak gitu katanya. Dan wajar kali kayaknya dia gitu. Kalau saudara dilantik jadi gubernur, kamu nggak diundang. Lalu tiba-tiba, belum diundang. Suruh datang, suruh. Gimana, masih bisa kamu senyum? Duduk pun. Wajar seperti itu. Tapi firman Tuhan gak ngajar kita, bukan soal wajar. Yang firman Tuhan bilang, jaga hatimu. Jaga kemurnian hatimu. Daud begitu banyak dikecewakan orang. Tapi dia nggak mau simpan itu dalam hatinya. Satu kali ada satu khotbah yang bagus. Saya pikir ini keren ini. Saya mau rekam. Saya rekam lewat handphone. Sebentar ngit, terus putus. Kenapa ini? Saya lihat, saya rekam lagi. Putus. Saya lihat, saya rekam lagi. Putus. Lalu keluar perintah. Maaf, memori Anda full. Hapus beberapa file. Waduh, saya mulai cek galeri saya. Dan saya sangat terkejut. Ternyata di galeri saya banyak sekali file-file yang saya sendiri belum pernah lihat. Ada video-video aku pun gak pernah lihat. Aku bingung ini datang dari mana. Ternyata aku punya banyak grup-grup WhatsApp
Kalau grup WhatsApp itu kalau orang pun yang ngirim maupun kita enggak pun kita suka masuk ke galeri kita. Makanya kadang-kadang aku enggak suka masuk banyak grup yang penting-penting saja. Kadang orang kirim video enggak mau pun enggak kita tonton pun kayak gitu tadi. Ternyata aku cek belum pernah aku lihat semua udah masuk di galeriku. Dan sejak itu sampai sekarang aku udah rajin buka galeri. Asal santai buka galeri, hapus yang gak perlu. Hapus foto-foto yang kayaknya gak keren aku di sini, terlalu kurus. Hapus. Ini kayaknya kurang senyum. Hapus. Dan setiap hari, setiap minggu, pokoknya setiap saya sempat, saya hapus semua yang gak penting di galeri itu. Karena aku gak mau lagi kehilangan momen penting. Gara-gara hal yang gak penting. Handphone ini gambaran hidup kita. Seberapa sering setiap bangun pagi kita jalan, ini mata kita ini bagaikan kamera, bagaikan handphone. Yang kadang-kadang mau gak mau itu tersimpan. Kita lihat orang ketawa-ketawa pas kita lewat. Jangan-jangan aku diketawakannya, tersimpan, serep masuk galeri. Lalu kita ke ladang, ada orang cuek sama kita, gak bicarai kita. Aduh, jangan-jangan kemarin karena gak kukasih cabeku itu pas dimintanya. Tersimpan. Itu kan asumsi-asumsi kita kadang-kadang. Kan seberapa sering kita waktu kita jalan begitu. Aduh ini kok begini ya, jangan-jangan begini. Lalu kita simpan semua yang tidak perlu disimpan. Dan kadang-kadang seringkali ada momen-momen yang indah gak bisa lagi kita lihat. Karena udah penuh di dalam. Alangkah baiknya, itulah saatnya saat kita berdoa, saat teduh, saat mau tidur, saat menyembah. Disitulah saatnya kita buang dari galeri-galeri kita yang gak penting. Mungkin ada omongan orang yang menyakitkan 35 tahun yang lalu. Jam 16:35 di depan toko Bandung. Itu masih tersimpan itu. Itu banyak kali makan ruangan itu, hapus saja itu. Hapus. Mungkin masih kamu ingat dulu Mama Karo yang putuskan kamu. Sampai kalau kamu dengar Marga Surbakti, masih buang itu, hapus. Banyak kali makan file itu. Apa saja yang buat mungkin kamu kecewa, omongan orang, ucapan orang yang tanpa kamu sadari. Tanpa kadang-kadang kita sadari, udah masuk semua ke galeri kita. Hapus, bersihkan. Bilang kiri kanan, bersihkan galeri itu kawan. Dan Daud setiap hari dia bersihkan galerinya. Makanya dia diangkat oleh Tuhan. Jadi kalaupun orang mengecilkan Daud, tidak menganggap dia, itu tidak penting bagi Tuhan. Bagi Tuhan, walaupun Daud dikucilkan, dihina, diremehkan, gak dianggap, gak diundang, itu bagi Tuhan gak penting. Yang penting bagi Tuhan, dia jaga gak hatinya. Waktu dia jaga hatinya, itu satu alasan yang kuat bagi dia untuk diangkat oleh Tuhan. Nah, jadi buat kita, jemaat Tuhan yang mungkin sering gak dianggap, sering dikucilkan, sering merasa, aku ini apalah. Bagi Tuhan itu gak penting. Justru waktu kita simpan di hati kita, iya ya aku ini, justru itu masalah bagi Tuhan untuk mengangkat kita. Orang bisa menghimpit kita, orang bisa mengucilkan kita. Daud itu baca, Mazmur itu banyak tantangannya. Bukan gak ada tantangannya, banyak yang menyakitkan hati dia. Tapi dia jaga terus hatinya. Dan Tuhan terus mengangkat kehidupannya. Jadi jangan iri. Jangan panas hati, jangan sakit hati. Iri hati, panas hati, sakit hati itu akan menghilangkan damai sejahtera kita. Itu akan menghilangkan apa istilahnya itu? Itu akan menghilangkan sinyal di hidup kita untuk Tuhan menemukan kita. Jadi jangan simpan, jangan iri hati. Jangan iri hati yang kerja-kerja ini, jangan iri hati sama temanmu yang mungkin lebih disayang bos. Jangan iri hati. Iri hati itu akan menghilangkan sinyal Tuhan akan berkenan di hati kita. Kalau saudara yang Aron, ada Aron yang teman kita mungkin lebih disayang sama Tuhan kita. Mungkin karena dia jago angkat-angkat telur. Nggak usah iri hati. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan bagian kita. Kerjakan dengan baik. Dengar, itu satu alasan Tuhan akan mengangkat hidup kita.
Jangan iri-iri dimanapun. Di pelayanan ini juga jangan ada yang iri-iri. Belajar kerjakan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Di rumah juga jangan ada yang iri-iri. Abangku lebih disayang, adikku lebih disayang. Jangan ada iri-iri. Miliki hati yang seperti Daud. Saya akan tutup. Ada satu orang Jepang. Kalau orang Jepang biasanya bukan orang yang mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa matahari. Tapi dia pernah lakukan penelitian sama air. Sampai akhirnya dia tulis satu buku yang judulnya The Healing and Discovering the Power of Water. Dia menceritakan bagaimana kekuatan air itu. Dan dia mulai kait-kaitkan dengan hati. Waktu saya baca, ada beberapa kesimpulan yang saya pikir ini penting untuk kita pahami. Yang pertama, dia bilang gini, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita menjadi lemah selama 6 jam. Jadi kalau kamu marah 5 menit, 6 jam akan turun imun tubuh kita. Kini bayin aku, aduh udah capek kurasa, terus bikin kotor. Bapakmu pun gak pulang-pulang, uang masuk pun gak ada. Aduh susah. Udah berapa menit? Bikinlah udah 4 menit. Capek kurasa. Kau semua mau diurus. Bukan anaknya, bapaknya, tetangga kita pun sama. Gak pernah aku. 6 jam. Udah turun nanti imun tubuhku. Nah, ini kan ece-ece. Kalau ece-ece enggak. Kalau betul marah kamu 5 menit. Bayangkanlah kalau kamu marah 10 menit. 6 jam turun imun kita. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Mati. Nggak lemah 6 jam, mati. Kalau kamu suka simpan dendam, simpan kepahitan. Dan dari situlah bermula segala penyakit. Stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, stroke, pendarahan, penyumbatan pembuluhan darah. Nah, jadi betul atau enggak ini yang kesimpulannya kita ambil aja, enggak bagus simpan dendam sama kepahitan. Yang paling parah bisa juga ini penyumbatan dompet. Ketiga, ini kesimpulan orang Jepang ini namanya Dr. Masaru Emoto. Bukan Emoto ya. Masaru Emoto. Dia bilang, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering akan mengalami gangguan pencernaan. Nah, jangan stres-stres. Nanti suka gangguan pencernaan. Tapi bisa juga kamu sakit pencernaan bukan karena stres. Bisa jadi makan sendiri gak ngasih pendeta, itu bisa itu. Makan sendiri gak ngasih pendeta, bisa gangguan pencernaan. Ayat 4. Jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri bahu dan nyeri pinggang. Nah, kalau sering kamu khawatir, bisa menyebabkan nyeri bahu, nyeri pinggang. Kecuali kalau anak kami copincelin, dia kalau nyeri bahu bukan karena itu, karena keberatan tasnya sekolah, banyak kali bukunya. Jadi jangan khawatir-khawatir. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Noki aja pun, hasih kata Noki kan, itulah karena anjing pendeta itu. Mudah tersinggung, maka dia akan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, takut boleh, tapi takut yang berlebihan, maka ia akan mudah terkena penyakit ginjal. Nomor 7. Jika kita suka bernegatif thinking, negatif selalu, maka kita akan mudah kena penyakit, sulit mencerna. Yang ke-8, jika kita mudah emosi dan cenderung pemarah, maka kita akan gampang kena penyakit hepatitis. Jika kita merasa sombong, wah ini baru.
maka kita berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau tinggi hati, kekebalan tubuhnya turun. Jadi tinggi hati, kekebalan tubuh turun. Kalau rendah hati, kekebalan tubuh naik. Bisa juga itu dikait-kaitkan ya. Dapat satu apa juga ini teori. Yang terakhir, jika kita sering bersedih dan merasa selalu rendah diri, aduh, awak ini apalah, nggak ada yang peduli, keluargaku pun tidak peduli, saudara-saudaraku pun tidak peduli, jemaat pun tidak peduli, gembala pun tidak peduli. Awak ini apalah, sering bersedih dan merasa rendah diri, maka kita gampang terkena penyakit kanker darah putih. Jadi jangan mau lakukan ini. Tapi ini yang benar, ini yang saya mau bilang, ini yang benar, ini yang kata firman Tuhan. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun katanya penyakitnya itu tadi, ini saja satu. Hati yang gembira, hati yang murni, hati yang bersih. Itu adalah obat yang manjur. Amin. Jadi jangan lagi simpan hal yang tidak baik di hati. Saya jadi teringat kisah Saul. Dia kan mau bunuh-bunuh ini Daud. Kemana pun dia kejar. Sampai suatu hari sakit perut dia. Kemungkinan Saul ini sakit perut karena iri. Kan ini Daud ini lebih keren katanya. Berlak-selak mau dibunuh. Dan sampai dia bilang sama prajuritnya, cari gua, aku mau buang air besar. Lalu didapat gua. Di dalamlah dia masuk, dia mau buang air besar. Ternyata di dalam ada Daud dan pasukannya. Kalau kamu pernah masuk gua, nggak ada ventilasinya kalau gua itu. Jadi apa di dalam pengap, udahlah situ putar-putar. Waktu Daud gitu, pelepasan itu Daud sama pasukan ini bilang, itu gimana bunuh. Pasukannya itu bilang bunuh Tuhan. Apa kata Daud? Lihat ini hatinya Daud ini. Padahal dia mau dibunuh-bunuh. Dia kumpulkan banyak tentaranya, ngejar-ngejar Daud. Dan itu sudah di hadapannya tinggal bunuh. Paling gampang itu kalau orang lagi konsentrasi dibunuh. Daud lihat hatinya itu. Jangan sentuh hamba yang diurapi Tuhan. Dia ambil aja jubahnya, sikit, dia potong. Bacalah firman Tuhan Samuel itu. Waktu Daud potong jubah Saul itu pun berdebar-debar hatinya. Enggak sejahtera dia. Padahal roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Roh Tuhan ada pada Daud. Waktu itu pun lihatlah hatinya itu saking bersih. Berdebar-debar dia. Waktu dipotongnya, udah siap Daud. Udah siap Saul, dia keluar. Saudara tahu firman Tuhan bilang apa? Dari belakang Daud teriak, apa katanya? Woi kurang ajar, gitu. Saul, Tuanku Raja, dia berlutut, Tuanku Raja. Lihat hatinya itu, setiap hari mau dibunuh, masih bisa dia, Tuanku Raja, ini jubahmu ku potong tadi, tandanya aku gak mau bunuh kamu, aku mengasihi kamu. Waktu saya lihat ini, wajar Daud ini berkenan kepada Tuhan. Aku mau belajar seperti Daud. Biarlah kita juga semua belajar sama seperti Daud. Ingat 3 hal ini. Kejar sumber Tuhan itu. Yang nomor 1, kejar selalu hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Yang kedua, takutlah kehilangan Tuhan. Jangan kamu gak takut kehilangan Tuhan. Takutlah kalau kita kehilangan Tuhan. Dan yang ketiga, jaga kemurnian hati kita. Jaga. Percayalah, itu satu alasan yang kuat untuk Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.